Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah kecerdasan komputasional. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang arsitektur jaringan saraf di ruang. Arsitektur jaringan saraf di ruang. Neuron-neuron dikelompokkan pada lapisan-lapisan yang umumnya letak neuron disebut pada lapisan yang sama sehingga mempunyai keadaan yang sama. Faktor terpenting untuk menentukan kelakuan sebuah neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Ada beberapa macam arsitektur jaringan saraf tiruan, antara lain yang pertama jaringan dengan lapisan tunggal. Pada jaringan ini hanya mempunyai satu lapisan saja dengan bobot terhubung, yaitu saat menerima input akan secara langsung diolah menjadi output tanpa melalui lapisan tersembunyi terlebih dahulu. Pada gambar jaringan saraf dengan lapisan tunggal, lapisan input mempunyai 3 neuron, yaitu X pertama, X kedua, dan X ketiga. Sedangkan pada lapisan outputnya mempunyai 2 neuron, yaitu Y ke 1 dan Y kedua. Semua neuron tersebut saling berhubungan. Yang besar, hubungan tersebut ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Pada jaringan ini, mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit tentunya, dengan pembelajaran yang cukup rumit juga. Pada kasus lain, pembelajaran dengan jaringan lapisan banyak lebih sukses untuk menyelesaikan permasalahan. Pada arsitektur jaringan saraf tiruan dengan lapisan banyak, jaringan ini memiliki satu atau lebih lapisan atau lapisan tersembunyi yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Ada lapisan bobot yang terletak pada 2 lapisan yang bersebelahan. Berikutnya jaringan saraf tiruan dengan lapisan kompetitif. Pada dasarnya hubungan antara neuron tidak ditunjukkan secara arsitektur pada beberapa jaringan saraf. Jaringan ini memiliki bobot min N. Suatu karakteristik dari jaringan saraf tiruan adalah kesempurnaan dalam pembelajaran. Cara pembelajarannya adalah dari suatu proses yang diberikan kepadanya menunjukkan kesamaan dengan perkembangan intelektual manusia. Tetapi kemampuan belajar jaringan saraf tiruan bersifat terbatas, sehingga tidak dapat melakukan segalanya. Nah, ada beberapa macam fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Antara lain, yang pertama, fungsi undak biner atau hard limit, di mana jaringan lapis tunggal menggunakan fungsi ini untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner, yaitu 0 atau 1. Yang kedua, fungsi undak biner menggunakan threshold. Fungsi ini menggunakan nilai ambang yang disebut nilai ambang atau threshold, biasanya bernilai 0. Yang ketiga, fungsi bipolar. Fungsi ini mirip dengan fungsi undak biner, tetapi outputnya berupa nilai 1, 0, atau min 1. Yang keempat, fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi ini juga sama dengan fungsi undak biner dengan threshold, hanya outputnya berupa nilai 1, 0, dan negatif 1. Yang kelima, fungsi linier. Nilai outputnya, fungsi ini adalah sama dengan nilai inputnya.
Yang keenam, fungsi saturating linear. Nilai outputnya akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari negatif setengah dan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Yang ketujuh, fungsi symmetric saturating linear, di mana nilai outputnya akan bernilai negatif 1 jika inputnya kurang dari negatif 1, akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Yang kedelapan, fungsi sigmoid biner. Fungsi ini secara khusus dapat menguntungkan dalam penggunaan jaringan saraf tiruan yang dilatih dengan metode backpropagation. Karena hubungan yang sederhana di antara nilai fungsi pada suatu titik mengurangi beban perhitungan selama pelatihan. Nah, fungsi ini seringkali digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Yang kesembilan, fungsi sigmoid bipolar. Fungsi ini diskalakan menggunakan jangkauan yang cocok dengan sebuah permasalahan tertentu. Nilai ring-nya berkisar antara 1 sampai dengan negatif 1.